Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. يقول كشفت هذا المستور ليبرز نور بابل في عالم الفور نورا فاض كل نور وانفذ الحق حقا على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يكون عند ربه أمة تانسا جناب المسعود ومشاهدتها بهذا الصراط الممدود فأفضل بالتوفيق سيد من هو السيدة آسيا ومرضى من الحول العيد من قسم الله الأشر بالقسمة الوافية فدلت الذين تولوا له فليوجد هذا المولود فأول قصره كمال من النور النمود وبلج العامل المعبود مذهنا لله بتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله يا رسول الله جئنا يا الله لزيارة دينا يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله نرجي منك الشفاعة يا الله عند رب العالمين يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله نرجي منك الشفاعة يا الله لجميع الحاضرين يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله نرجي منك الشفاعة يا الله لجميع السامعين يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ولا محمد يا الله صلى الله عليه وسلم يا الله صلى الله على محمد يا الله يا ربي صل وسلم يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang dimuliakan para sepuh, para kiai, alim ulama, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya yang berbahagia. Kita banyak bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minal dzulumat ilan nur, dari keadaan gelap kepada keadaan yang penuh cahaya, petunjuk hidayah sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Ibu dan bapak-bapak sekalian, pada saat ini Abah Radio bersama Ibu sedang ada di Mekah, Makkah Mukarramah. Persiapan beliau ini persiapan untuk menunaikan ibadah haji. Walaupun begitu, beliau pesan agar pengajian tetap berlangsung, istighosah tetap berjalan. Beliau pesan agar kita semua membaca sholawat Nabi, kita istighosah, kita mendoakan kepada Pak Abah Radio agar pelaksanaan haji dan umroh bisa berjalan lancar, bisa menjalankan semua rukun dan wajibnya haji. Mudah-mudahan Abah Radio bersama Ibu dan seluruh jamaah selalu sehat walafiat, sehingga semua rukun dan kewajibannya bisa dilaksanakan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan Abah Radio mendapatkan
yang mabrur. Demikian juga kita semua yang ada di sini memohon kepada Bapak Radio bersama Ibu dan seluruh jamaah yang ada di sana agar kita semua juga didoakan, agar selamat, agar kita bisa menjalankan ibadah kehidupan kita sehari-hari. Dan juga kita memohon kepada Bapak Radio bersama Ibu dan seluruh jamaah agar kita pada saatnya nanti juga dipanggil oleh Allah dan Rasul untuk menjalankan ibadah haji atau umroh, berziarah ke Makkah Mukarramah dan Masjid Nabawi di Madinah. Dan dengan demikian kita masih ada sambung silaturahmi kita semua ini. Kita di dunia ini selamat, di akhirat juga selamat, bahagia dunia dan juga bahagia di akhirat kelak. Ibu dan bapak-bapak sekalian, saya masih akan ngajak ibu bapak sekalian untuk memahami diri kita ini sebetulnya siapa. Jangan sampai kita ini hidup di dunia tidak tahu siapa sebetulnya kita ini. Kalau kita ini tahu diri kita, maka kita akan menjadi orang yang disebut tahu diri. Orang tahu diri itu orang yang bagus. Dan orang yang tidak bagus itu adalah orang yang tidak tahu dirinya sendiri itu sebetulnya siapa. Seringkali kita ini pengajian bercerita tentang apa saja, tetapi kita melupakan, kita tidak pernah mengkaji diri kita ini sebetulnya siapa. Kita ini disebut sebagai makhluk yang terdiri atas jasmani dan rohani, yang zahir dan juga yang batin. Ada zahirnya, ada batin, ada jasmani, ada rohani, yang dua-duanya sebetulnya berasal dari hal yang berbeda. Jasmani kita ini berasal dari Nabi Adam dan Hawa. Karena itu secara jasmaniah kita ini adalah anak cucu Adam. Kita ini adalah anak cucu Nabi Adam. Tetapi anak cucu Nabi Adam ini adalah sebatas jasmaninya. Yang ini keadaan kita berbeda-beda. Ada yang tinggi besar, ada yang kecil, ada yang lebar gemuk, tapi juga ada yang kurus, ada yang disebut ganteng, tapi juga ada yang disebut biasa-biasa saja. Ibu juga begitu, ada yang dikenal cantik, ada yang biasa-biasa saja, ada juga yang ya cukupan. Itu adalah dari sisi fisiknya, itu adalah anak cucu Nabi Adam dan Hawa. Makanya kita disebut sebagai keturunan, disebut sebagai keturunan Nabi Adam. Siapa kamu itu? Saya adalah keturunan Nabi Adam. Tapi ini adalah hanya dari sisi jasmani. Apakah ruhani kita ini cucu Adam? Bukan. Kita ini, ruhani kita ini bukan anak cucu Adam. Ruhani kita ini adalah anak daripada
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita punya dua bapak, yang satu bapak dan ibu Adam dan Hawa, tetapi yang satu punya bapak tapi tidak ada ibunya. Roh kita ini adalah turunan Muhammad, rohani kita ini turunan. Kalau kepada Nabi Adam tadi keturunan, tetapi kalau rohani kita bukan keturunan tapi adalah turunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda antara keturunan dan turunan. Yang keturunan ini adalah aspek fisik, sementara yang turunan ini adalah ruhan. Dua-duanya adalah bapak. Adam adalah bapak jasmani, Muhammad adalah bapak ruhani. Kenapa punya bapak lalu tidak punya ibu yang ruhani? Karena ruhani tidak memerlukan ibu, cukup memerlukan bapak, karena sifatnya adalah ruhaniah. Apakah semua yang ada bapak pasti ada ibu? Belum tentu. Itu untuk manjat-manjat itu kan pakai tangga, tapi kita ada anak tangga. Kita kalau masuk rumah ada pintu, ada kunci, ada anak kunci. Anak kunci itu apa ada bapaknya? Kan tidak ada. Begitu juga rohani kita ini. Ruhani, bapak ruhani itu adalah Muhammad. Maka Muhammad mengatakan ana abul arwah. Muhammad Rasulullah mengatakan bahwa ana abul arwah, saya ini adalah bapak ruh. Wa Adam abul basar, Adam ini adalah bapaknya tubuh, sedangkan Muhammad adalah bapaknya ruh, abul arwah. Lalu Adam sekarang di mana? Dan ibu Hawa sudah wafat, sudah dimakamkan. Ya di sana. Saya tidak tahu makamnya Adam di mana, tapi di Jeddah itu ada gambar sepeda, itu katanya sepedanya Siti Hawa itu. Apa tenanan apa enggak kita tidak tahu. Biasanya orang-orang pada ziarah ke Jeddah lihat sepedanya Ibu Hawa. Kira-kira imajinasi gambaran aja. Lalu bapak ruh, bapak abul arwah itu di mana? Abul arwah itu, Abu Arwah juga punya jasad. Jasadnya dimakamkan di Masjid Nabawi. Tapi kita ini kalau urusan ruh, urusan agama ini tidak ngurus soal-soal yang bersifat jasmaniah. Agama ini ngurus ruhani. Lah bapak ruhani itu di mana Muhammad itu? Tidak boleh ngarang, harus mencari keterangan di Al-Quran. Di Al-Quran itu dikatakan la uqsimu bihadzal balad wa anta khillu bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Aku bersumpah demi negeri ini bahwa engkau ya Muhammad ada di tempat yang mulia ini. Tempat mulia itu di mana? Itulah Baitullah yang ditandai dengan bangunan Ka'bah, gambarnya ini. Wa walidin wa ma walad, demi bapak dan anak. Bapaknya siapa? Bapaknya Muhammad itu. Di Quran itu dikatakan wa
bapak kita itu secara ruhaniah adalah Muhammad. Itu adalah bapak ruh. Dikatakan di sana wawalidi wa mawal, demi bapak dan anak. Nabi Muhammad Rasulullah sekarang ada di Baitullah secara rohani, di tempat yang mulia ini. Makanya dikatakan di sana ada Masjidil Haram. Masjid itu adalah tempat sujud, haram itu adalah mulia. Tempat sujud yang mulia itu adalah di Mekah sana, di Ka'bah sana yang di tengah-tengah ada Ka'bah, itu disebut Masjidil Haram, tempat sujud yang mulia. Di dunia ini yang disebut tempat sujud yang mulia itu hanya satu itu. Kenapa dikatakan dinamai tempat sujud yang mulia? Apakah tempatnya itu yang mulia? Bukan. Karena di situ ada orang mulia. Orang mulia itu siapa? Orang mulia itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada yang maha mulia, ada yang mulia, ada yang dimuliakan. Yang maha mulia itu siapa? Yang maha mulia itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang mulia siapa? Yang mulia adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang maha mulia adalah Allah, yang mulia adalah Muhammad, ada lagi yang dimuliakan. Siapa yang dimuliakan ini? Yang dimuliakan ini adalah panjenengan sedaya. Semua panjenengan sedaya ini adalah yang dimuliakan. Yang dimuliakan oleh siapa? Yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Karena itu kalau saya di sini selalu mengatakan bukan bapak-bapak yang kami muliakan, bukan begitu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan. Artinya ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bapaknya ruh, sebagai Abul Arwah, bapaknya ruh, itu ada di Baitullah. Sampai-sampai masjidnya disebut sebagai Masjidil Haram, tempat sujud yang mulia. Kenapa disebut tempat sujud yang mulia? Karena di situ ada orang mulia. Orang mulia itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Rasulullah ada di tempat situ. Rasulullah sehari-hari sepanjang masa ini adalah nunggu. Beliau itu adalah nunggu siapa? Nunggu anak-anaknya. Anak-anak siapa? Anak Nuh. Muhammad sebagai bapak Nuh, Abul Arwah, lagi nunggu di Mekah sana. Nunggu siapa? Nunggu anak beliau. Anak beliau siapa? Adalah para ruh. Kalau di sini anaknya siapa? Anaknya yang panjenengan semua itu. Secara ruhaniah panjenengan itu adalah anaknya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sekarang sampai ini ditunggu
Sampai ini sekarang ini ditunggu oleh Bapak Roh. Ditunggu di mana? Ditunggu di kiblat, ditunggu di Baitullah. Dan kalau sampai itu nanti bisa ke sana menemui Rasulullah, menemui Bapak kita, ibu-ibu sekalian kayaknya adalah orang biasa-biasa saja, tapi sebetulnya ibu-ibu, bapak-bapak semua adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Nanti ibu-ibu, bapak sekalian itu semua sedang ditunggu oleh Bapak kita, ialah di kiblat, di Baitullah. Karena itu ibu bapak sekalian, kalau dari sisi jasmani, sisi tubuh, ada orang yang mengatakan ini orang tidak sembarangan darah biru, ini adalah keturunannya para raja, ini keturunannya para bangsawan, ini keturunannya orang penting. Sebetulnya itu keturunan ini sebetulnya tidak punya harga di hadapan Allah. Di hadapan Allah sebetulnya tidak akan dilihat ini anaknya bangsawan, ini anaknya Doro, ini anaknya wong sugih, ini anaknya wong pangkat. Tidak ada gunanya sama sekali di dalam tubuh ini. Keturunan ini tidak ada gunanya sama sekali. Yang disebut ini harus dimuliakan karena darah biru, tidak ada gunanya sama sekali, tidak dilihat. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Yang tubuhnya ini walaupun kita kasih pakaian sarung, pakaian baju bagus, pakaian jas, pakaian jaket, pakaian jubah, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Semua tidak akan dilihat. Yang dilihat di akhirat nanti adalah inna akramakum indallahi atqakum. Tunggu dah. Yang akan dilihat itu adalah yang ruhani, yang anaknya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah yang ada di dalam dada kita masing-masing, yang secara ruhani sebetulnya kita ini sama. Ruhani kita ini tidak laki-laki, tidak perempuan. Yang laki-laki, yang perempuan itu adalah tubuhnya, tetapi ruhaninya adalah sama. Ruhaninya adalah sama. Ibu-ibu, bapak-bapak sedang ditunggu oleh Bapak kita semua. Bapak kita ini hanya satu. Orang seluruh dunia ini ruhaninya, bapaknya hanya satu, ialah Muhammad. Tapi ruhani ini ada yang mengerti bapaknya, ada yang tidak mengerti bapaknya. Yang tidak mengerti bapaknya itu juga jumlahnya banyak sekali. Kalau secara tubuh ada orang yang tidak punya bapak, tidak punya ibu, disebut sebagai yatim. Kalau ibu bapaknya, ibunya tidak ada, bapaknya tidak ada, menjadi yatim piatu. Orang yang tidak punya bapak tubuh, orang yang tidak punya ibu tubuh, disebut yatim piatu. Begitu pula yang tidak ngerti bapaknya, ruhani yang tidak ngerti bapaknya, itu juga disebut sebagai orang yatim. Tapi bukan yatim jasmani, melainkan yatim ruhani. Untuk bapak ibu ini bukan menjadi orang yatim ruhani,
Bisa jadi yang datang ini sudah yatim karena bapaknya sudah tidak ada, ibunya sudah tidak ada, sehingga disebut yatim jasmani, dan itu tidak bahaya. Ibu-ibu dan bapak sekalian, yang bahaya itu adalah menjadi yatim ruhani. Yatim ruhani ini adalah orang yang tidak kenal bapaknya, orang yang tidak kenal Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yatim ruhani. Ngurusnya lebih sulit. Orang yang tidak urus, orang yang yatim ruhani itu sulit urusnya, bahkan lebih bahaya daripada yatim jasmani. Kalau yatim jasmani, misalnya di Malang Selatan, ada anak-anak petani, anak pedagang di daerah miskin, bapaknya meninggal, ibunya meninggal, seakan lalu orang pada sedekah, dikasih saja anak yatim jasmani, yatim ibu dan yatim bapak itu dikasih saja beras 10 kilo setiap bulan, dikasih uang 500.000 setiap bulan, aman, bisa diajak ke masjid. Kalau itu yatim jasmani, kasih aja uang beras 10 kilo, uang 500.000, sudah mau diajak ke masjid. Tapi kalau yatim ruhani, orang yang tidak kenal Muhammad, orang yang tidak kenal bapaknya, kalau membuat kerusakan, yang dirusak bukannya rumah tangga, yang dirusak bukan hanya jamaah satu musola, yang dirusak adalah sanegoro. Sanegoro ini gara-gara yatim ruhani ini, maka bisa dihabiskan negara-negara seperti Irak, negara-negara seperti Syria, negara Yaman, negara yang namanya Libya, hancur lebur. Gara-gara apa? Gara-gara yatim ruhani. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kita ini bukan yatim jasmani, kita ini bukan yatim ruhani, dan juga bukan yatim jasmani. Dan kita ini ngerti siapa bapak kita. Bapak kita adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang setiap hari nunggu kita di sana. Nanti ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian ketika pulang ke rumah ruhani ialah Baitullah, itu adalah mendatangi bapak kita semua. Dan kalau kita datang ke rumah bapak ruhani, paling tidak lewat sholat 5 kali sehari semalam. 5 kali sehari semalam kita sholat itu sebetulnya menghadap bapak, ialah bapak ruhani. Kalau nanti saatnya ibu misalnya pulang kembali, maka jalan kembali sudah tahu, tempat kembali sudah tahu, ialah di Baitullah. Oleh-oleh kembali juga sudah cukup. Kita sholat 5 waktu, pengajian, istighosah, doa macam-macam, itu adalah oleh-oleh. Lalu ketika kita nanti pulang, akan disapa oleh bapak kita, oleh Allah dan Rasulnya dengan sapaan yang indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tapi bagi orang yang yatim ruhani, yang tidak kenal bapaknya, yang tidak kenal Muhammad, yang tidak rindu sama bapaknya yang sekarang nunggu di Baitullah, maka
Allah dan Rasulnya tidak mau menyapa, tapi diwakilkan kepada malaikat maut. Dikatakan kul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Allah dan Rasul tidak mau itu ketemu ibu bapak yang yatim rukani, tapi diwakilkan kepada yang jaga di depan. Yang jaga di depan itu adalah malaikat maut. Aku tidak mau biar saja ditemui oleh wakil yang namanya malaikat maut, yang itu berat sakitnya melebihi kambing dikuliti hidup-hidup. Itu adalah diperuntukkan bagi para yatim ruhani yang tidak kenal bapaknya, ialah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan ibu dan bapak sekalian ini, insya Allah, karena kenal bapaknya. Bapak rohani kita tahu tatkala kita pulang, kita disambut oleh Allah dan Rasulnya dengan kalimat sapaan yang indah. Hai jiwa yang tenang, masuklah, kembalilah kamu, kembali kemana? Kembali kepada Allah dengan ridho dan diridhoi. Bahkan dipersilakan, masuklah kelapa umatku, kelompokku, dan masuklah ke surgaku. Kenapa? Karena kita kenal Bapak. Abah radio dan ibu radio semua jamaah sekarang ada di Baitullah. Beliau sedang ketemu Allah dan Rasulnya di tempat pertemuan. Semoga beliau saat ini memanggil-manggil kita, ngajak kita semua untuk ketemu Bapak ruhani kita, dan dengan demikian kita menjadi selamat. Karena waktunya sudah masuk waktu Isya, maka untuk sementara kita akhiri sampai di sini. Yang poinnya kita ini adalah keturunan Nabi Adam, tapi kita juga turunan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayolah kita akhiri dengan berdoa bersama-sama, dan kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Abah Radio, ibu, dan semua jamaah bisa menjalankan ibadah haji ini sesempurna mungkin, dan mudah-mudahan kita juga didoakan beliau, kita sehat, kita lancar, kita sukses, dan kita juga dipanggil untuk bisa ibadah haji atau umroh di waktu yang akan datang. Al-Fatihah.